Wakil Ketua 2 DPRD Belu Ciprianus Temu dengan tegas menyebut bahwa pemerintahan Belu saat ini, pemerintahan di bawah pimpinan Bupati Taolin Agustinus dan Wakil Bupati Aloysius Haleserens adalah pemerintahan yang amburadul. Hal itu dikatakan Cipri Temu menanggapi informasi-informasi yang menyesatkan masyarakat terkait polemik pinjaman daerah yang berujung mengungkit soal pinjaman daerah yang diberikan kepada 3 orang pimpinan DPRD untuk pembelian mobil pribadi pada pertengahan tahun 2020 lalu. Selain pemerintahan yang disebut amburadul, Cipri juga merasa aneh soal kabak protokol dan komunikasi pimpinan Setda Belu, Daniel Nahak yang bicara tentang keuangan atau poster APBD. Harusnya menurut Temu, pemerintahan saat ini membuka cakrawala berpikir, berkreasi bagaimana mendatangkan uang untuk daerah ini, bukan bagaimana membuat pinjaman dan membayar utang dan bunga kepada pihak lain. Temu pun membandingkan pemerintahan sebelumnya yakni pemerintahan di bawah pimpinan Willy Lai dan Oseluan yang mempunyai inovasi dan kreativitas untuk mendatangkan penambahan PAD bagi daerah. Selain itu di tempat yang sama, Ketua DPRD Belu Jeremias Manekseran Junior ikut mengomentari apa yang disampaikan Kabak Protokol Setda Belu menggambarkan soal postur APBD yang bukan tupoksinya. Sedangkan menurut Manek Junior, pemerintah tidak mengkoreksi diri kenapa terjadi defisit dan kekurangan 23 miliar itu masih terdapat defisit yang banyak. Oh, Kabak Humas yang ngomong soal keuangan. Apa hubungan Kabak Humas dan keuangan? Yang kedua, apa hubungan pemerintah sekarang berbicara soal kami memberikan keuntungan kepada daerah kok diungkit? Ini hal memalukan, hal yang lucu yang ditontonkan oleh Agus Taolin dan wakilnya Al-Haleserens. Harusnya mereka membuka cakrawala berpikir mereka, membuka mereka punya kemampuan berkreasi bagaimana mendatangkan uang untuk daerah ini, bukan bagaimana membuat pinjaman dan membayar hutang dan bunga kepada pihak lain, pihak ketiga. Ini pemimpin kali lalu punya inovasi dan kreativitas untuk mendatangkan penambahan PAD bagi daerah. Jadi masyarakat Kabupaten Belu harap memahami dan bisa mengerti bahwa kami punya hak untuk mendapat kendaraan sebenarnya. Tapi kendaraan tidak disiapkan, maka kami punya posisi koordinasi dengan pemerintah kali lalu. Sudah kami beli kendaraan, kamu bayar bunga. Bunga pinjaman kami bayar. Biaya pemeliharaan tidak ada. Kami misalnya kami pakai mobil dinas, maka ban harus dibeli, BBM harus dibayar, biaya pemeliharaan harus ada, harus bayar supir setiap tahun. Anggarannya sekitar 30 juta. Suku cadang. Kalau ini suku cadang kami beli sendiri, semua sendiri. Jadi menguntungkan daerah yang dipublikasikan sebenarnya mempertontonkan ketidakmampuan daripada pemerintah sekarang ini untuk mendatangkan PAD bagi daerah. Harusnya dia bisa berinovasi seperti pemerintah kali lalu, bagaimana mendatangkan PAD bagi daerah. Ini dia bersyukur PAD bagi daerah yang sekarang dia dapat dari kami ini adalah inovasi dan kreativitas daripada pemimpin kali lalu. Kehebatan Willy Lai kali lalu ini yang dia nikmati sekarang ini. Berkaitan dengan tunggakan, sebenarnya ngomong tunggakan itu tidak ada tunggakan sebenarnya. Yang ada itu adalah keterlambatan pembayaran yang belum diselesaikan. Tapi setiap akhir tahun wajib lunas. Setiap akhir tahun wajib lunas. Karena apa? Pinjaman itu keluar pada bulan Juli, atau kami terima di bulan Agustus. Apakah kami ansur di bulan Agustus? Kami ansur di bulan September. Jadi kami harus bayar 2 bulan mundur ke belakang. Ini karena pemerintah yang saya mau bilang pemahamannya setengah-setengah, tidak mengerti. Kalau saya suruh, ya macam sekda itu, kalau saya suruh dia banyak lagi membaca itu kontrak perjanjian, banyak lagi membaca aturan-aturan supaya dia lebih paham. Kalau tidak kan kesian kan, jam terbangnya belum apa-apa. Akibatnya seperti ini, dia tidak mengerti. Kami pinjaman keluar bulan Juli, atau diterima bulan Agustus, apa kami harus bayar dari bulan Juli? Tidak ada keterlambatan. Ini kekeliruan. Itu kabak yang tidak tahu diri dan tidak tahu dia punya tupoksi.
Kapasitasnya apa? Kapasitasnya apa? Kabak protokoler tidak ada urusan dengan postur APBD, tidak ada urusan dengan APBD, tidak ada urusan dengan keuangan. Dia bukan TAPD. Dia bukan TAPD. Kalau yang bicara ini Anda kepala keuangan, ya boleh-boleh saja. Tapi yang bicara ini adalah kabak protokoler baru dilantik. Ya. Ini suruh dia belajar lagi dulu sebenarnya. Soal pernyataan dari Kabak Humas terkait soal bagaimana dia menggambarkan tentang postur APBD yang bukan tupoksinya. Seperti yang tadi saya katakan dari Pak Sipri, bahwa ini ranah atau wewenangnya dari TAPD. Di situ beliau menggambarkan soal tupoksi, dan di dalam pemberitaan itu menitikberatkan pada defisit. Pertanyaan defisit ini dititikberatkan dalam pemberitaan itu pada pinjaman daerah yang dilakukan oleh pimpinan dalam membeli kendaraan. Ini kan lucu, pinjaman daerah dengan jumlah sekian, 0, sekian persen dari defisit, itu menjadi titik berat, menjadi persoalan yang lagi digulir sekarang. Sedangkan mereka tidak mengkoreksi diri bahwa kenapa terjadi defisit dan kekurangan dari 23 itu masih terdapat beberapa defisit yang banyak. Setelah kita mencari-cari data dan kita memberikan kepada pemerintah bahwa coba mencermati realisasi APBD tahun 2022 ini, saya lihat datanya itu sampai dengan sekarang itu masih berjalan di tempat per 10 November itu masih pada angka 75% realisasi, masih kekurangan 25%. Ini kita harapkan sebelum di bulan Desember ini harus selesai. Sangat disayangkan pernyataan-pernyataan dari Kabak Humas itu, apakah dia ini merupakan delegasi? Ya, tolong dia jelaskan. Kalau dia merupakan delegasi dari pemerintah, dia tolong merincikan 23 defisit 23 miliar itu dari mana-mana. Ini nanti kita akan pertanyakan di sidang nanti. Ini hal penting. Sehingga pernyataan dia itu tidak bertolak belakang dengan dokumen yang sudah diserahkan juga. Seperti dalam pemberitaan ada pernyataannya bahwa ada penyertaan modal, bukan penyertaan modal, ada riba ke KPU sebesar 10 miliar. Tapi toh kenyataannya di dokumen RAPBD tidak ada di pembiayaan. Tetapi di dalam pembahasan di KUA-PPS ada angkanya 15 miliar 500 juta. KUA-PPS ini setelah disepakati tuangkan ke dalam RAPBD. Tetapi di dalam RAPBD tidak ada. Nah, ini kita sesalkan. Pernyataan-pernyataan seperti ini, pernyataan yang tidak mempunyai data terbuka, ini kita harapkan ke depan semoga polemik-polemik ini kan awalnya ini dari hanya karena pinjaman daerah saja, sehingga endingnya sampai begini. Bagaimana mencari celah, mencari kesalahan orang. Saya dengan Pak Sipri tidak menandatangani dokumen RAPBD perubahan karena memang dari awal fraksi Demokrat baik secara pribadi Pak Sipri juga menyatakan bahwa ini sudah menabrak regulasi. Sesuatu yang sudah salah, kenapa kita harus paksakan untuk kita setujui? Dan berjalannya waktu, semua tahapan-tahapan sidang sudah selesai, barulah ada inisiatif pemerintah untuk mencabut pinjaman daerah. Ini sudah di luar tahapan sidang, dan ini secara lisan. Kalau ini ditarik sebelum tanggal 30 persetujuan bersama, dan itu Demokrat sudah mengingatkan, pasti kami akan menentang. Jadi harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Belu, jangan mendengar atau melihat kepada pemberitaan-pemberitaan yang memojokkan dua pimpinan. Perlu diketahui bahwa tujuan kami tidak menandatangani sehingga tidak terjadinya pinjaman daerah, bahwa pinjaman daerah yang pertama adalah menabrak regulasi. Yang kedua, pinjaman daerah penyebaran program kegiatan belum ada kajian yang matang, hanya menyebar di 3 kecamatan kota, dan pada program kegiatan itu banyak memberi manfaat kepada masyarakat kelas menengah ke atas. Yang kita butuhkan adalah masyarakat ke bawah. Ya, kalau kita buat dalam bentuk pemulihan ekonomi, kita harapkan terhadap polemik-polemik ini kita akhiri, karena awal dari polemik ini hanya karena pinjaman daerah sampai berujung pada soal pinjaman 3 pimpinan untuk membeli kendaraan dinas yang tadi sudah sampaikan. Lebih baik kami membeli kendaraan dengan bagaimana kami mencicil kepada pemerintah daripada kami menerima kendaraan yang dibiayai oleh pemerintah yang notabene setiap saat akan ada pengeluaran. Baik. Dan itu bukan hanya di Belu. Baik. Dan itu bukan hanya di Belu. Di kabupaten juga ada. Kabupaten lain di provinsi sementara berjalan sekarang. Sidang pembuka sidang itu kita suruh Kabak Protokol menjelaskan soal postur APBD dan juga gambaran umum APBD, karena dia mungkin lebih tahu daripada TAPD. Dia lebih tahu daripada keuangan.
Jadi nanti Kabak Protokol dia bisa menjelaskan tentang defisit itu datang dari mana, bagaimana bisa berhubungan defisit itu dengan penerimaan kembali pos pembiayaan yang didapat daripada pinjaman pihak ketiga yang diberikan kepada kami, apa hubungannya nanti kami akan bertanya untuk dia jelaskan. Jadi sebelum pembacaan jadwal sidang, kita minta dia jelaskan terlebih dulu itu berkaitan dengan APBD 2023. Sehingga dia jangan asal ngomongkan bukan tupoksinya dia. Tambah sekali. Saya tambahin tata protokol ke Kabak. Baik, sangat disesalkan Ketua Kabak Humas Kabak Protokol menyampaikan sesuatu yang bukan tupoksinya, sehingga tadi apa disampaikan oleh Pak Sipri bahwa ini sangat penting. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana dalam penyampaian pemberitaan itu adalah judul dan isinya tidak sama. Di sini memberatkan bahwa terhadap defisit 23 miliar adalah bagian ulah atau bagian dari kesalahan yang terjadi pada 3 pimpinan. Ini yang sangat kita sesalkan. Dia tidak menguraikan soal defisit, malah dia menitik beratkan pada pinjaman daerah yang dipinjam oleh 3 pimpinan dalam membeli kendaraan. Ini sangat sekali. Itu hanya 0 sekian persen, tapi kita lagi mencicil terus. Pinjaman daerah ini terjadi sudah dari 2 tahun 3 tahun lalu. Tidak berpengaruh ke tidak ada hubungan dengan APBD sekarang. 2023. Tidak ada hubungan sama sekali pinjaman daerah yang diberikan kepada pimpinan itu. Dan mungkin di sidang 2023 ini kita akan berusaha mengurangi segala macam belanja yang tidak efektif. Belanja yang tidak efektif kita kurangi. Karena sudah ada gambaran defisitnya. Ya. Kita tidak mau defisit ini terbawa terus dan nanti semua ini adalah ulah dari 3 pimpinan. Apalagi. Tambahkanlah jika kalau dalam sidang ini kita harapkan kepada pemerintah untuk bagaimana kita berkoordinasi dengan baik sehingga sidang ini berjalan. Tetapi jika sidang ini tidak berjalan, tetapi tahapan-tahapan sidang dari DPR sudah dijalankan, betul? Artinya sidang 3 ini sudah mulai terlambat. Sidang 3 mulai terlambat ini akibat ulah pemerintah yang memberi dokumen terlambat. Jadi kami sudah menyurati kepada pemerintah dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Kalau sidang ini molor dan tidak bisa selesai tepat waktu, kami minta Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Gubernur untuk segera menjatuh sanksi kepada Bupati Belu. Karena surat kami sudah kami berikan yang ketiga kali. Dari Atambua, tim PNTV melaporkan.